Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Apa kabar nih kalian semua? Semoga hari-hari kalian dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur film sejarah kolosal yang berjudul The Patriot. Film ini dibintangi aktor-aktor kawakan Hollywood seperti Mel Gibson, Heath Ledger, Chris Cooper, dan Jason Isaac, yang mana mereka telah sukses membintangi film-film ternama seperti Harry Potter, Braveheart, The Dark Knight, dan masih banyak lagi film-film lainnya. Film ini bercerita tentang seorang pensiunan tentara yang karena beberapa tragedi yang menimpa keluarganya harus kembali ke medan perang untuk berjuang melawan penjajahan di masa itu. Film berbudget besar ini adalah salah satu film terbaik di sekitar tahun 2000-an dan juga telah memenangkan banyak penghargaan pada zamannya loh. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka di sebuah perkebunan jagung. Di sana, tinggal seorang pria bernama Benjamin Martin bersama 7 orang anaknya. Istrinya telah meninggal dunia, jadi ia mengasuh ke-7 anaknya itu seorang diri. Pagi itu seorang tukang pos datang ke rumah mereka untuk mengantarkan sejumlah surat. Dan malamnya, Benjamin bersama 2 anaknya yang paling besar, Gabriel dan Thomas, membaca surat-surat itu. Mereka mendapati kabar bahwa di kota Charlestown akan dilangsungkan sebuah pertemuan penting, di mana masyarakat akan berdiskusi dan membahas keputusan apakah mereka akan mengikuti perang melawan Inggris atau tidak. Keesokan paginya, Benjamin memboyong seluruh anggota keluarganya ke Charlestown untuk menghadiri pertemuan tersebut. Anak-anak Benjamin tampak takjub melihat kapal-kapal layar pedagang bersandar di dermaga. Di sana mereka disambut oleh Charlotte, adik dari mendiang istri Benjamin yang tampak sangat akrab dengan keponakan-keponakannya itu. Malam itu rakyat berkumpul di alun-alun kota dan membakar boneka King George, Raja Inggris di masa itu, suatu tanda kekesalan terhadap kaum penjajah. Di hari berikutnya, para tokoh di daerah itu pun bertemu di balai kota. Mereka berdebat apakah mereka harus ikut perang atau tidak. Sebenarnya Benjamin adalah seorang prajurit yang sangat terkenal karena kiprahnya di masa lalu. Tapi, karena sekarang ia adalah ayah dengan 7 orang anak, ia memilih untuk tidak ikut berperang. Ia tidak ingin meninggalkan anak-anaknya sendiri. Gabriel tampak kecewa dan keluar dari ruangan. Ia sebenarnya sangat ingin ikut berperang. Tapi meskipun begitu, hasil dari pertemuan tersebut memutuskan rakyat akan ikut berperang melawan Inggris. Keputusan tersebut disambut gembira oleh orang-orang yang ada di sana, salah satunya Gabriel. Ia pun buru-buru mengantri untuk ikut serta dalam rekrutmen prajurit. Benjamin mencoba untuk menghentikannya, tapi kali ini Gabriel kayaknya sudah membulatkan tekadnya. Tidak terasa tahun demi tahun berlalu dan keadaan sekarang sudah sangat jauh berbeda. Kota Charlestown kini sudah jatuh ke tangan Inggris. Dari medan perang, Gabriel menyurati adiknya Thomas tentang keadaannya saat ini. Garda Amerika perlahan dipukul mundur oleh tentara Inggris, dan Gabriel menemui banyak sekali kesedihan dan kesulitan dalam peperangan ini. Banyak temannya yang meninggal, dan tidak ada satu hari pun yang ia lalui tanpa rasa takut. Di suatu pagi, ketika anak-anak Benjamin yang lain sedang bermain di tepi sungai, mereka melihat mayat korban perang mengambang di depan mereka. Dan samar-samar mereka mendengar bunyi tembakan senapan dan meriam yang ada di ujung sana. Sepertinya lokasi peperangan yang tadinya berada jauh di sana perlahan-lahan mulai mendekat ke arah mereka. Malamnya seorang tentara berjalan tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah mereka. Benjamin mengacungkan senjata ke arahnya. Ia berbalik badan dan ternyata lelaki itu adalah Gabriel. Benjamin langsung memeluknya dan mengobati luka-lukanya. Gabriel bercerita tentang segala kesulitan yang ditemuinya di medan perang. Semakin malam, keadaan di luar rumah menjadi semakin mencekam. Sekarang, peperangan terjadi tepat di dataran rumput dekat rumah mereka. Keesokannya, rumah Benjamin tampak disulap menjadi sebuah rumah sakit darurat. Ia merawat tentara-tentara yang terluka tanpa memandang apapun warna seragamnya. Tapi tiba-tiba, ribuan tentara Inggris menghampiri rumahnya. Seorang kolonel datang menunggangi kuda dan memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah Benjamin.
karena ia tidak senang Benyamin telah merawat tentara-tentara Amerika yang terluka itu. Khawatir dengan keselamatan anak-anaknya, Benjamin pun bungkam pasrah tanpa melakukan perlawanan. Tapi tiba-tiba kolonel itu menemukan bukti bahwa ada mata-mata Amerika di dalam rumah ini dan berteriak agar mata-mata tersebut keluar dan menampakkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Gabriel langsung buka suara dan mengaku demi melindungi keluarganya. Alhasil, kolonel pun langsung memerintahkan pasukannya untuk menghukum gantung Gabriel. Mereka kaget dengan kekejaman kolonel itu, dan Benyamin berusaha untuk membela Gabriel. Tapi kolonel itu langsung mengacungkan senjata ke arah anak-anak Benjamin yang lain. Benjamin jadi terdiam dan terpaksa mengurungkan niatnya untuk membela Gabriel. Tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Thomas berlari ke arah Gabriel, berusaha menyelamatkannya. Tanpa bicara, si kolonel tangan besi itu langsung menembak punggung Thomas dari belakang. Thomas pun langsung terjatuh ke tanah dan tidak lama kemudian, ia meninggal di dalam pelukan ayahnya. Pasukan Inggris membakar rumah Benjamin, merampas budak yang bekerja di sana, dan membunuh semua tentara Amerika yang sedang dirawat. Kemudian mereka pun pergi membawa Gabriel sebagai tahanan. Tiba-tiba Benyamin bangkit berdiri dan berlari masuk ke dalam rumah. Ia mengambil beberapa senapan laras panjang dan kapak kesayangannya, kemudian memberikan senapan-senapan itu kepada dua anak laki-lakinya, Nathan dan Samuel. Ia menyuruh anak-anak yang lain untuk menunggu di sana sementara ia dan kedua anaknya pergi mengejar pasukan tentara Inggris tersebut. Dengan penuh amarah, Benjamin berniat balas dendam dan menyelamatkan Gabriel. Di dalam hutan, Benjamin dan kedua anaknya duduk menyusun rencana. Mata Benyamin terlihat seperti kesetanan, sedangkan kedua anaknya tampak sangat ketakutan. Sesaat setelah itu, terlihat iring-iringan prajurit Inggris berjalan melewati hutan tersebut. Mereka bertiga sudah siap di posisi masing-masing. Lalu mereka melepaskan tembakan dan membunuh 3 orang prajurit Inggris. Para prajurit yang lain sontak kaget mendapatkan serangan yang entah dari mana asalnya. Benjamin berpindah tempat dan mengisi peluru senjatanya. Lalu, ia menembak seseorang tepat di kepalanya. Prajurit-prajurit lain menjadi semakin panik. Benyamin berpindah-pindah tempat dengan lincah. Nathan dan Samuel meskipun ketakutan, tapi berhasil melepaskan tembakan dengan jitu ke sasarannya. Setelah pelurunya habis, Benyamin lari menyerang prajurit yang tersisa menggunakan pisau dan kapaknya. Gabriel, Nathan, dan Samuel menyaksikannya dan takjub dengan kemampuan bertarung ayah mereka. Sampai pada akhirnya, ada seorang prajurit yang mengacungkan sebilah pisau ke leher Gabriel. Tanpa pikir panjang lagi, Benyamin melemparkan kapaknya dan tepat kena di dahi prajurit itu hingga tewas. Sekarang tinggal tersisa seorang prajurit yang berusaha melarikan diri. Benjamin mengambil kapaknya dan melemparkannya ke punggung prajurit itu. Lalu ia menghampirinya dan membacok-bacokkan kapaknya ke kepala prajurit itu dengan brutal seperti orang yang kesetanan. Ternyata ada seorang prajurit yang berhasil selamat, tetapi ia pura-pura mati. Prajurit itu berhasil lolos dari Benjamin dan melaporkan kejadian tersebut ke kolonel jahat yang ternyata bernama Kolonel Cavington. Cavington tidak percaya 20 orang prajuritnya baru saja dihabisi oleh seorang petani, dibantu oleh 2 anaknya yang masih di bawah umur. Sore harinya, Benjamin dan ke-6 orang anaknya tiba di rumah Charlotte. Setelah melewati hari yang sangat panjang, akhirnya mereka bisa beristirahat di atas ranjang yang empuk dan hangat. Tapi belum kering keringat dan darah Benjamin, Gabriel memutuskan untuk pergi dan bergabung kembali dengan tentara Amerika. Benjamin berteriak dan melarangnya untuk pergi, tetapi Gabriel tidak menggubrisnya dan tetap pergi. Memang ya, Gabriel ini anak yang gak bisa dibilangin. Tidak bisa membiarkan Gabriel sendiri, esoknya Benjamin memutuskan untuk pergi menyusul anaknya. Lewat jendela sebuah rumah kosong, Gabriel dan Benjamin menyaksikan peperangan antara prajurit Inggris dan Amerika itu. Setelah itu, Benjamin dan Gabriel pergi mengunjungi markas dari tentara Amerika. Benjamin yang memang sudah terkenal langsung diberikan pangkat kolonel dan ditugaskan untuk memimpin tentara gerilya. Ia harus mengumpulkan orang-orang biasa dan melatih kemampuan perang mereka agar bisa memberikan dukungan kepada tentara Amerika pada saat itu. Maka,
mulailah Gabriel dan Benjamin pergi menuju ke desa-desa untuk mengumpulkan anggotanya. Gabriel masuk ke dalam sebuah gereja dan berhasil mengumpulkan 12 orang yang mau dijadikan tentara. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Anne. Tampaknya mereka berdua saling tertarik satu sama lain. Sedangkan Benjamin masuk ke dalam sebuah bar dan mendapati bahwa orang-orang yang ada di dalam sana sangat membenci Inggris dan siap untuk berperang mengusir mereka. Mereka memilih bermarkas di dalam sebuah hutan agar tidak mudah ditemukan oleh musuh. Sejak saat itu, dimulailah penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tentara gerilya ini. Mereka memutuskan rantai-rantai suplai tentara Inggris dan juga banyak membunuh prajurit-prajurit mereka. Mereka menyerang secara sembunyi-sembunyi di tempat-tempat yang tidak terlihat dan menjebak tentara-tentara Inggris yang lewat di sana. Lama-kelamaan, nama mereka menjadi semakin dikenal. Jenderal Inggris bernama Cornwallis itu sudah mulai terganggu dengan keberadaan tentara gerilya ini. Malamnya saat ia dan para petinggi dari Inggris sedang mengadakan sebuah pesta, di kejauhan terlihat kapal mereka yang berisi amunisi dan suplai makanan diledakkan oleh tentara gerilya. Hal ini tentu saja membuat Jenderal Cornwallis semakin murka dan memerintahkan pasukannya untuk menyusun strategi melawan mereka. Sampai pada suatu hari, saat mereka menghentikan sebuah konvoi tentara Inggris di tengah hutan, tiba-tiba dari dalam kereta kudanya keluar banyak tentara lainnya yang langsung menodongkan senapan ke arah mereka. Benjamin dan pasukannya berupaya melarikan diri, tapi ternyata dari atas bukit segerombolan tentara Inggris berkuda sudah siap di posisi untuk menghadang mereka. Satu persatu tentara gerilya itu gugur berjatuhan ditembaki oleh tentara Inggris. Mereka semua kocar-kacir berusaha kabur, tetapi nampaknya tentara Inggris sudah memblokade semua jalan keluar mereka. Pada akhirnya hanya beberapa orang saja yang berhasil melarikan diri dari sana. Banyak yang tewas dan banyak juga yang ditangkap oleh tentara Inggris. Besoknya, Benjamin mengunjungi markas tentara Inggris untuk menyelamatkan pasukannya yang ditangkap. Benjamin meminta untuk melakukan pertukaran tahanan dengan Jenderal Cornwallis. Karena percaya dengan omongan Benjamin, Jenderal Cornwallis akhirnya melepaskan semua tahanan mereka. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika mendapati bahwa tahanan yang mereka tukar itu ternyata hanyalah boneka-boneka jerami yang dilapisi seragam. Kali ini Jenderal Cornwallis benar-benar ngamuk. Ia memanggil Kolonel Cavington masuk ke dalam ruangannya dan memerintahkannya untuk menangkap Benjamin bagaimanapun caranya. Di malam yang sama, Cavington bersama sejumlah prajurit Inggris datang ke rumah Charlotte di mana anak-anak Benjamin dititipkan. Hampir saja mereka tertangkap, tetapi untungnya Charlotte berhasil menyembunyikan anak itu di basement rumahnya, kemudian berhasil membawa mereka lari dari rumah itu. Dengan sedih, Charlotte memandangi rumahnya yang hangus dibakar oleh prajurit Inggris dari kejauhan. Sekarang tindak tanduk Cavington semakin gila dan sadis. Ia pergi ke dusun-dusun di mana para tentara gerilya itu berasal dan membunuh semua anggota keluarga mereka. Ada salah satu prajurit gerilya yang bunuh diri di hadapan teman-temannya yang lain karena keluarganya habis dibunuh oleh tentara Inggris. Setelah itu, Benjamin langsung mengistirahatkan prajurit-prajuritnya dan meminta mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Kesempatan ini digunakan oleh Benjamin untuk pergi mengunjungi keluarganya di pemukiman orang kulit hitam itu. Di sana juga akhirnya Gabriel dapat melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya yang bernama Anne itu. Esoknya mereka pergi untuk kembali ke markas mereka. Ketika tiba, ternyata pasukan yang lain juga sudah kembali untuk melanjutkan perjuangan mereka. Di sisi lain, di desa tempat tinggal Anne istri Gabriel, sebuah kejadian yang menyedihkan terjadi. Anne yang saat itu baru saja tiba di desanya, harus ikut dikumpulkan di dalam sebuah gereja dengan keluarga dan penduduk-penduduk lainnya, dikunci, dan kemudian dibakar hidup-hidup. Benjamin dan prajuritnya yang datang mengunjungi desa itu pun mendapati bahwa semua rumah sudah dalam keadaan kosong. Hanya ada satu bangunan yang terbakar, yaitu gereja yang dinding-dindingnya sudah habis terlalap api. Gabriel naik pitam dan langsung pergi ditemani oleh beberapa prajurit lainnya untuk mengejar tentara-tentara Inggris tersebut. Beberapa saat kemudian, Gabriel dan teman-temannya berhasil menemukan prajurit Inggris sedang beristirahat di tepi sungai.
Langsung terjadi baku tembak antara kedua belah pihak yang memakan banyak korban jiwa. Sekarang tinggal tersisa Gabriel yang mengacungkan senjatanya ke arah Kolonel Covington. Dan dengan satu pelatuk saja ia berhasil menembak Covington yang langsung terjatuh ke tanah. Gabriel mengambil sebuah belati kecil dan berjalan mendekati, berniat untuk menghabisi nyawa si kolonel tersebut. Tetapi tiba-tiba Covington membalikkan badannya dan menusukkan pedangnya tepat di dada Gabriel. Ketika Benjamin tiba di tempat itu, dia tidak bisa menahan kesedihan karena mendapati Gabriel sudah tewas. Kali ini, ia sudah benar-benar tidak mau melanjutkan peperangan ini lagi karena merasa telah kehilangan segalanya. Tetapi besoknya, pada saat iring-iringan tentara Amerika berangkat menuju ke medan perang, tiba-tiba Benjamin muncul menunggangi kudanya. Prajurit yang lain pun sorak-sorai menyambut kehadirannya. Di atas kertas sebenarnya tentara Amerika bukanlah lawan yang sepadan dengan tentara Inggris. Selain jumlah mereka yang jauh di bawah tentara Inggris, setengah dari prajurit mereka terdiri dari tentara gerilya. Agar bisa mengalahkan tentara Inggris, mereka benar-benar harus menggunakan strategi yang di luar batas nalar. Paginya, mereka pun semua bersiap diri untuk pergi menuju ke medan perang yang terakhir kalinya. Jenderal Cornwallis kebingungan melihat garda terdepan kubu Amerika terdiri dari tentara-tentara gerilya. Sesampainya di depan, tentara gerilya itu terlebih dahulu melepaskan tembakan dan langsung dibalas oleh pihak Inggris. Covington yang sepertinya tidak sabar langsung memimpin pasukan berkudanya untuk menyerang pasukan Amerika itu. Melihat itu, Benjamin langsung menyerukan anak buahnya untuk segera berbalik badan dan melarikan diri dari sana. Melihat tentara Amerika yang lari terbirit-birit, Jenderal Cornwallis langsung mengerahkan seluruh prajuritnya untuk mengejar dan menghabisi semua prajurit Amerika tersebut. Tanpa mereka sadari, sebenarnya ada lebih banyak lagi tentara Amerika yang menunggu mereka di balik bukit. Mereka pun langsung menembaki tentara-tentara Inggris itu. Melihat bahwa mereka telah dijebak, formasi dari tentara Inggris langsung kacau balau. Benjamin langsung menggunakan kesempatan ini berbalik menyerang mereka. Ia mengibarkan bendera Amerika dan berhasil membangkitkan semangat perang para prajurit-prajurit lainnya. Di tengah kekacauan, Benjamin melihat Kolonel Covington di tengah medan perang. Dari jauh mereka berlari menuju satu sama lain, dan dengan sebuah tusukan tombak, Benjamin berhasil menjatuhkan Covington dari atas kudanya. Benjamin menembakkan peluru terakhirnya ke arah Kolonel Covington, tapi karena ada gangguan, tembakannya itu meleset dan hanya mengenai lengannya. Sekarang mulailah adu pedang antara Benjamin dan Covington. Covington hampir berhasil melumpuhkan Benjamin. Tinggal satu tebasan saja maka kepalanya akan copot dari lehernya. Tapi di detik-detik terakhir, Benjamin berhasil mengelak dan berbalik menancapkan pisau bayonetnya ke ulu hati Covington hingga tewas. Sekarang sudah tampak jelas bahwa tentara Amerika telah memenangkan peperangan ini. Inggris dengan berat hati menyerah dan memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Setelah beberapa lama, tentara Prancis datang dengan kapalnya dan berhasil memukul mundur tentara Inggris seluruhnya. Jenderal Cornwallis akhirnya menyerah dan meninggalkan tanah Amerika. Di ujung cerita terlihat masyarakat membantu Benjamin untuk membangun kembali rumah baru baginya dan keluarganya. Film pun usai. Terima kasih buat kalian yang telah menonton film ini dari awal sampai habis. Kalau kalian ada film yang mau saya alurkan, silakan komen di kolom komentar ya. Sekian dulu video ini. Saya dari Sinopsia pamit undur diri.